Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arfian Widyatama di Arfian Widyatama Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan bukan menjelaskan sih, lebih tepatnya akan sharing, maksudnya ke teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang lebih berpengalaman dari saya, ada yang lebih experience tentunya dari saya, tapi di sini cakupan saya itu ke orang-orang yang mungkin ingin memulai sebagai dasar pengetahuannya buat kira-kiranya seperti apa sih. Nah, ini untuk tema kali ini saya akan menceritakan dari pengalaman saya pribadi tentunya. Dulu saya pernah menjadi marketing officer di salah satu perusahaan retail raksasa di Indonesia yang tokonya masuk ke kampung-kampung. Nah, itu dulu saya pernah menjadi marketing. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang seluk-beluk dari marketing tersebut. Apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika toko akan grand opening? Nah, apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika toko akan grand opening? Yang pertama-tama tentu teman-teman harus mempersiapkan yang namanya tokonya. Percuma teman-teman mau buka toko tapi tokonya nggak ada, itu kan nggak mungkin ya. Pertama teman-teman harus mempunyai toko untuk jualan. Nah, ternyata memilih toko itu atau memilih tempat untuk berjualan itu nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Ini nggak bisa sembarangan. Teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya area coverage. Area coverage itu adalah cakupan wilayah sales. Kalau teman-teman kurang paham, saya akan memberikan gambaran mudahnya. Misalnya teman-teman mau buka toko ya, area coverage-nya itu adalah 5.000 kakak, 5.000 tetangganya teman-teman tuh. 5.000 tetangganya teman-teman, 5.000 kepala keluarga di tetangganya teman-teman. Nah, satu kakak itu ada 4 orang. Tinggal dikali aja, 5.000 dikali 4 dikali misalnya setiap bulannya mereka berbelanja 500.000. Nah, itu adalah fungsi dari kita mengetahui area coverage, dan di situ kita tahu sales kita kira-kira akan berapa. Nah, itu teman-teman juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya di jalan raya bagaimana Rian untuk menghitung area coverage-nya? Ini juga ternyata ada perhitungannya juga teman-teman untuk area coverage di jalan raya atau roadway. Nah, teman-teman bisa memperhatikan traffic jalan raya tersebut. Misalnya di toko yang akan dibangun teman-teman tuh, teman-teman bisa melihat di situ jumlah traffic mobilnya, motornya tiap hari berapa ratus ribu. Kemudian juga teman-teman juga bisa melihat toko yang sebelahnya yang ingin dibangun oleh teman-teman, toko yang ada di sebelahnya yang sudah eksis jualan terlebih dahulu, bisa teman-teman lihat di situ salesnya per menit atau per 5 menit atau per 10 menit berapa orang yang masuk. Nah, itu bisa menjadi analisanya teman-teman ketika ingin membuka toko baik di kampung maupun teman-teman mau buka di jalan raya. Nah, itu nanti area coverage-nya juga, dari area coverage tersebut teman-teman bisa tahu keuntungannya akan sebesar apa. Nah, kalau misalnya tokonya udah ada, ya tentu saja yang kedua yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah teman-teman harus mempersiapkan produknya, ya kan? Teman-teman harus mempersiapkan produknya misalnya, dan produk ini bisa teman-teman persiapkan antara produk yang ingin dijual ketika grand opening ya. Ketika grand opening teman-teman bisa mempersiapkan produk yang ingin dijual dan produk hadiah. Misalnya beli sabun cuci 2 bisa mendapatkan 1 shampoo ataupun 2 sabun mandi. Nah, itu teman-teman persiapkan antara
produk hadiah dan produk yang akan dijual, teman-teman harus mempersiapkan, membedakan ya. Jadi harus dipersiapkan. Kenapa produk hadiah ini harus ada dan selalu ada di toko grand openingnya retail raksasa tersebut. Nah, dengan produk hadiah ini tentu saja tetangga-tetangga mungkin yang yang emang lagi butuh harga-harga murah ya akan berkunjung ke tempatnya teman-teman, dan di situ juga bisa menjadi brand awareness-nya teman-teman, ataupun bisa menjadi bisa menjadi kesan pertamanya tokonya teman-teman. Wah, belanja di tokonya Mas Rian sih itu cuman 20.000 bisa dapat hadiah ini ya. Nah, di saat grand opening itu juga teman-teman juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari tokonya teman-teman. Misalnya ketika ada customer datang, customer diberikan salam, diberikan sapa, senyum. Nah, itu menjadi kesan pertama, dan juga bisa membukakan pintu mungkin ya, kalau emang customer ada banyak bisa membukakan pintu toko. Nah, memberikan kesan pertama yang baik kepada customer itu juga akan menjadi nilai tambahnya tokonya teman-teman, akan menjadi brand awareness-nya teman-teman sendiri. Nah, nanti udah belanja di situ aja, orangnya baik, senyum, mbaknya cantik lagi. Nah, itu bisa menjadi nilai tambahnya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, teman-teman juga harus persiapkan juga, kalau ini kita berkaca dengan toko retail raksasa, yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman mempersiapkan sarana promosinya. Teman-teman bisa menyiapkan bannernya ditulis silakan beli 2 gratis 1, nah, silakan beli 1 dus dapat 1 dus. Nah, itu bisa teman-teman persiapkan agar orang-orang tahu kalau di tempatnya teman-teman ada promo yang bagus. Disiapkan juga price tag-nya di shelving. Kalau teman-teman nggak tahu shelving ya, teman-teman ya rak buat naruh barang di toko, itu namanya shelving. Di situ di setiap shelvingnya ditulis, misalnya ada mie-nya ditulis Indomie misalnya harganya sekian, kemudian mie sedap harganya sekian. Nah, itu bisa teman-teman tulis di situ untuk memberikan kemudahan customer tentunya ketika berbelanja di tokonya teman-teman. Jadi customer nggak perlu mencari. Nah, selanjutnya teman-teman juga mempersiapkan juga di tokonya teman-teman. Di situ adalah layout toko teman-teman ya. Teman-teman harus mempersiapkan layoutnya. Di situ misalnya raknya atau shelvingnya dibuat menjadi 4, misalnya shelving A, shelving B, shelving C. Misalnya shelving A untuk menjual makanan seperti roti, seperti beras. Kemudian shelving B atau lorong rak B ini misalnya jualannya sabun. Shelving C misalnya jualannya kosmetik. Itu harus teman-teman bedakan agar mempermudah customer untuk berbelanja. Jadi customer kadang-kadang di situ juga mereka ketika berbelanja inginnya cepat ya. Karena apa? Karena juga mereka juga diburu oleh waktu untuk bekerja biasanya. Mungkin dia mau sarapan pakai roti, nyari shelvingnya mana sih? Kok nggak roti di mana? Nggak taunya digabungnya ke sabun. Ini kan aneh. Ini jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus membedakan shelving A, shelving B, shelving C. Nah, itu teman-teman bedakan untuk mempermudah. Nanti kalau misalnya memang itu juga salah satunya nilai tambah juga buat tokonya teman-teman. Jadinya nanti di tokonya itu enak, layoutnya bagus, jadi gampang nyarinya. Nah, itu menjadi nilai tambahnya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika grand opening yang dipersiapkan, teman-teman juga bisa menyiapkan yang namanya nyebar brosur ataupun nyebar leaflet ya. Nyebar brosur atau nyebar leaflet ini ya brosur itu menyebar ke kampung-kampung. Misalnya katakanlah di kampungnya teman-teman buka toko, kemudian agar
orang-orang tahu bahwa di situ ada toko, teman-teman datengin ke warga-warga, "Nih Bu, di sini saya buka toko nih di Jalan Mawar, Gang Duri, di sini lagi ada promo loh Bu. Nah, di sini ada badutnya juga." Nah, itu juga bisa menjadi nilai tambah untuk knowledge masyarakat bahwasanya di situ ada toko. Itu juga sangat penting bagi teman-teman untuk dilakukan ketika teman-teman ingin buka toko. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga bisa membuat keramaian di tokonya teman-teman. Membuat keramaian seperti apa? Misalnya teman-teman mau mengadakan lomba mewarnai di depan tokonya teman-teman, di situ ada badutnya. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah juga dan bisa menjadi sales bagi teman-teman. Nah, ketika ada bapak-bapak dan ibu-ibu membawa anak kan, melihat ada badut otomatis berhenti, kemudian jajan di tokonya teman-teman, itu bisa menjadi salesnya teman-teman. Dan juga itu bisa menjadi knowledge atau memberikan informasi bahwasannya di situ ada tokonya teman-teman. Itu sangat penting sekali. Jadi berbagai cara bisa teman-teman lakukan. Mungkin tadi kalau lombanya ada mewarnai, bisa teman-teman juga ada lomba memasak untuk ibu-ibunya, ada lomba apa. Nah, itu bisa teman-teman lakukan untuk memberi knowledge ke warga, memberi pengetahuan ke warga bahwasannya di situ ada tokonya teman-teman. Nah, demikian tadi sedikit mungkin pengetahuan saya tentang marketing, dan mungkin juga bisa dipersiapkan oleh teman-teman atau bisa digunakan oleh teman-teman untuk membuka toko baru di wilayahnya teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.